Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan pemaparan materi tentang sistem penghantaran obat oral dengan perpanjangan waktu transit atau dikenal dengan sistem gastroretentif. Jadi sistem ini kita akan merancang di mana obatnya dapat tinggal lama di daerah lambung, ya, makanya disebut dengan sistem gastroretentif. Nah, keuntungan dari sistem ini yang pertama dapat meningkatkan ketersediaan hayati dari zat aktif, terutama bagi zat aktif yang memiliki absorpsi maksimalnya di daerah lambung. Jadi dia spesifik maksimal absorpsinya terjadi di daerah lambung. Dengan memperpanjang waktu tinggalnya di daerah lambung, kita dapat meningkatkan absorpsinya dan meningkatkan bioavailabilitasnya. Kemudian juga sistem ini memberikan keuntungan dengan menghasilkan pelepasan yang lambat, ya. Jadi dia continue, obatnya akan dilepaskan di daerah lambung. Jadi ini termasuk ke dalam sistem sustain release atau lepas lambat. Nah, waktu ideal dari transit atau lamanya obat dapat tinggal di daerah lambung itu adalah 24 jam. Kemudian tentunya ada kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu bahan obat yang dirancang dalam sediaan gastroretentif ini. Yang pertama, obat tersebut memiliki waktu paruh eliminasi yang pendek, ya. Kemudian tempat absorpsinya spesifik, ya, di daerah lambung, ya, tentunya yang maksimalnya di daerah lambung. Kemudian jika obatnya diberikan di daerah usus, absorpsinya akan jelek atau menurun, gitu ya, sehingga kita spesifikkan obatnya dapat tinggal lama di daerah lambung. Kemudian juga obat tersebut harus memiliki ketahanan terhadap suasana lambung atau suasana asam, yang seperti kita ketahui pH di daerah lambung itu cukup ekstrim, ya, yaitu sekitar 1 dan dapat meningkat, ya, 1 sampai 1,2 dapat meningkat dengan adanya makanan. Nah, oleh karena itu kriteria inilah yang harus dipenuhi oleh suatu bahan obat atau zat aktif yang ingin didesain dalam sediaan gastroretentif. Nah, kemudian ada beberapa tipe-tipe sistem yang dapat kita desain dalam penghantaran ini. Di antaranya yang pertama sistem swelling, kemudian sistem floating, ketiga sistem bioadesif atau mukoadesif, karena di lambung itu ada membran mukosa sehingga kita dapat menempelkan obatnya pada membran mukosa. Kemudian juga dengan sistem high density system atau obat yang berat jenisnya besar. Nah, jadi ini tipe-tipe sistem penghantaran yang dapat dirancang untuk menghantarkan obatnya di daerah lambung dan memperpanjang waktu tinggal obatnya di daerah lambung tersebut. Oke, dapat dilihat di slide saya ada gambar sistem tadi yang saya sebutkan. Floating itu berada di daerah lambung, dia akan mengapung, ya. Jadi floating itu mengapung. Kemudian bioadesif itu menempel pada membran mukosa lambung. Kemudian swellable atau sistem swelling, dia itu mengembang, itu dia akan berada di dasar lambung, ya, di daerah bagian ujung lambung, dekat dengan lubang pylori atau lubang pylorus, ya. Kemudian juga high density system itu obatnya akan mengendap di dasar lambung karena berat molekul yang cukup besar. Nah, oleh karena itu sistem-sistem ini dapat memperpanjang waktu tinggal obat di daerah lambung. Oke. Kita bahas satu-satu, ya. Sistem swelling. Nah, sistem swelling ini sistem yang dapat mengembang tentunya. Sistem penghantaran yang kita desain dalam sistem swelling ini menggunakan polimer-polimer yang dapat mengembang. Jadi ukurannya akan besar sehingga dia tidak bisa melewati pylorus, ya. Nah, sistem ini tersusun atas beberapa matriks, ya, dan biasanya digabung dengan sistem floating karena supaya tidak menutup lubang pylorusnya, ya kan. Kalau kita menggunakan obat dengan sistem penghantaran gastroretentif ini kan tadi idealnya waktu tinggalnya 24 jam. Nah, nggak mungkin, ya, pasiennya tidak makan, tidak minum. Nah, tentunya supaya tidak mengganggu proses pencernaan makanan dan minuman, maka sistem swellable ini atau swelling ini biasanya digabung dengan sistem floating supaya dia tidak menutup
pintu pylori tadi, tempat keluarnya makanan dan minuman menuju ke arah usus gitu. Kemudian tentunya sistem ini disalut untuk mempertahankan keutuhan sistem tersebut. Jadi dia disalut dengan polimer lagi supaya sistemnya kuat gitu ya, mengembang tapi tidak hancur gitu dalam kondisi lingkungan lambung. Nah, demikian dengan sistem swelling. Nah, ini tergantung kepada polimer yang kita gunakan ya. Tentunya polimernya harus bisa berinteraksi dengan air supaya dia bisa mengembang dan membentuk sistem swellable di dalam lambung. Berikutnya adalah sistem floating atau sistem mengapung. Nah, obat dapat tinggal lama di daerah lambung dengan cara dia mengapung di daerah lambung tersebut. Nah, kenapa dia bisa mengapung? Karena sediaannya memiliki berat jenis yang lebih rendah daripada cairan lambung sehingga dia bisa mengapung pada permukaan cairan lambung. Kemudian tentunya dia dapat bertahan selama tidak terjadinya pengosongan lambung ya. Nah, metode yang digunakan ada dua jenis, ada metode effervescent, ada metode non effervescent. Nah, metode effervescent kita mengandalkan terbentuknya gas CO2 agar sediaan ini dapat mengapung di cairan lambung atau di permukaan cairan lambung. Nah, kalau non effervescent biasanya kita dengan tadi ya metode yang digabung dengan swellable gitu, yang swelling tadi. Nah, yang termasuk ke dalam sistem non effervescent contohnya di sini adalah hydrodynamically balanced system, microbalance atau hollow microsphere, alginate beads gitu ya. Itu dia microporous compartment system, ini dimana biasanya dia dapat mengapung dan mengembang sehingga dia bisa berada di daerah lambung cukup lama. Kemudian kalau ke dalam sistem effervescent contohnya kita membutuhkan suatu gel forming, pembentuk gel, dan tentunya pembentuk gas CO2 karena kita mengandalkan adanya gas CO2 itu yang dihasilkan dari sediaan dapat menyebabkan obatnya mengapung di permukaan cairan lambung. Nah, biasanya kita menggunakan asam-asam sitrat atau bikarbonat gitu ya untuk membentuk sistem floating ini ya. Kemudian selain sistem floating kita juga bisa memperlama waktu tinggal obat di lambung itu dengan sistem bioadesif atau mukoadesif. Yang minggu lalu sudah kita bahas bahwa sistem ini menempelkan obatnya pada membran mukosa. Nah, supaya ikatan atau perlekatannya kuat, maka kita harus menggunakan polimer-polimer yang dapat terikat pada permukaan membran dan juga terikat pada membrannya itu sendiri. Ya, jadi dapat membentuk dua ikatan, yaitu ikatan primer yaitu ikatan kovalen dan ikatan sekunder yaitu ikatan hidrogen atau van der Waals di daerah permukaan membran. Nah, sehingga dia akan kuat dan lebih lama tinggalnya di daerah lambung ya. Nah, contohnya di sini kita bisa menggunakan polimer polikarbopol dan lain-lainnya ya, dimana tentunya seperti minggu lalu sudah saya bahas, mekanisme perlekatannya harus terjadi berurutan dan secara komplit atau menyeluruh gitu ya. Nah, adapun kelemahan dari ketiga sistem tadi yang sudah saya sebutkan, yang pertama sistem floating kita membutuhkan makanan untuk memperlambat waktu pengosongan lambung. Nah, dengan adanya makanan, tentunya waktu pengosongan lambungnya lebih lama ya, karena kan lambungnya harus mencerna terlebih dahulu makanan yang masuk. Nah, sehingga dalam penggunaan sistem floating ini biasanya beserta dengan makanan. Kemudian bioadesif itu dapat terjadi kegagalan dalam sistem penghantarannya apabila sistem penghantaran tadi atau polimer bioadesif yang kita pilih ya sebagai pembentuk sistemnya itu hanya berinteraksi pada permukaan membran saja, sehingga terjadi hanya ikatan sekunder. Akibatnya ketika mukusnya hilang ya obatnya akan ikut hilang di daerah lambung. Kemudian sistem swelling ya, sistem swelling itu harus dikombinasi dengan sistem floating supaya tidak menutup lubang pylori tadi, tempat keluarnya makanan dari lambung menuju usus ya. Jadi dia harus digabung dengan sistem floating. Dan tentunya ya sistem yang kita rancang tadi harus disesuaikan dengan tempat bertahannya obat. Jadi tentunya
seperti sistem mukoadesif, kan dia bertahannya obat di daerah membran mukosa. Makanya obat-obat yang dipilih dalam sistem mukoadesif ini nanti tentunya obat yang dapat berpenetrasi masuk ke dalam membran mukosa, ya, supaya sistem ini dapat meningkatkan bioavailabilitas obat di dalam tubuh kita. Oke, sampai sini saya rasa sekian perkuliahan kita mengenai gastroretentif. Singkat saja karena memang minggu lalu sudah kita bahas beberapa sistemnya, seperti mukoadesif sudah tahu ya kenapa dia bisa memperpanjang waktu tinggal obat. Kemudian sisanya kita pelajari pada hari ini, dan jika ada yang mau ditanyakan nanti saya akan membukakan session tanya jawab dan diskusi di portal belajar online UHAMKA. Jadi silahkan dibuka olunya, dan kemudian silahkan kalau ingin bertanya, forum diskusinya terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi yang hari ini saya bawakan. Oke, terima kasih atas perhatian dari Anda semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.